benar-benar syukur kami kehadirat Tuhan. Pada saat pagi hari ini, luar biasa di sini Tuhan sudah merupakan hal yang pasti. Anugerah yang besar. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan ibadah dari awal kami yang percaya Tuhan Tuhan kuasa Kristus berapi hamba yang setari kita sudah kasihkan Tuhan yang dipercaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur bagi siapa yang kita sedang memuji, menyembah Tuhan, mengaturkan Engkau. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Terima Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah mendapat Tuhan. Kita masuk dalam pujian, datang ke hadirat Tuhan.
Kita terus bahwa Tuhan beri sukacita ya. Kalau kita memuji memuliakan nama Tuhan. Yang kita kalah dengan burung-burung di udara memuji Tuhan. Mohon memuji Tuhan. Kita semua yang berkumpul di sini, kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Aku masih depannya dengan hati bersyukur. Kita buka ruang kesaksian mungkin juga baik pembalan sudah mengalami banyak mujizat dan pertolongan Tuhan. Kita saksikan ke depan kesaksian Bapak Ibu boleh menjadi teladan bagi kita semua. Shalom. Shalom. Nah, puji nama Tuhan, saudara. Saya mau saksi dulu. Dari mana akan saya mulai? Sebab pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Di mana Tuhan izinkan saya mengalami kecelakaan, saudara ya. Saya tidak cerita mulai awal, Bapak Ibu sudah tahu semua. Tapi sebelum saya saksikan pertolongan dari Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan wilayah 17 Malang Selatan, di mana beliau ini selalu mendukung dalam doa dan menyupport saya supaya saya semangat untuk menjalani proses. Nah, Bapak Ibu, saya nggak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu, tapi saya percaya ada Tuhan yang luar biasa yang akan membalas perbuatan Bapak Ibu, baik perbuatan Bapak Ibu kepada saya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan izinkan saya mengalami kecelakaan
yang dikatakan serius saudara ya. Menurut dokter saya sudah tak bisa berjalan sebab ada tulang belakang itu dari atas 12, dari bawah 6 itu patah saudara ya. Nah akhirnya setelah pindah-pindah rumah sakit 3, akhirnya saya disarankan ke Cilacap ya saudara. Di situ perjuangan yang sangat berat menurut saya pribadi. Tidur 1 jam saja saudara enggak geser itu Bapak Ibu pasti berat ya. Saya berhari-hari sampai kurang lebih 10 hari harus tidurnya terlentang, nggak boleh bergerak sama sekali. Ya itu menurut saya pribadi itu pergumulan yang saya alami itu sangat berat Bapak Ibu ya. Nah akhirnya saudara, ya saya bisa berdoa seperti ini. Orang-orang miskin jangan sakit dan seperti itu saudara. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Mau scan itu saja masih diulur-ulur waktunya saudara. Mestinya jadwalnya itu tanggal 21. Sedangkan saya sudah kesakitan sekian hari saudara ya. Nah melalui KSB yang ada, kita punya orang-orang anggota dewan saudara. Nah, akhirnya saya ditolong Bapak KSB datang ke sana. Akhirnya scan itu bisa diajukan tanggal 6 saudara ya. Nah terus diajukan lagi operasi tanggal 8, tanggal 7 maksud saya bulan Agustus. Nah menurut saya itu setelah operasi bebas, saya sudah bisa melewati saudara. Ternyata tidak. Setelah dioperasi, masuk ruang operasi 7 jam, mulai jam 7 sampai jam 2 siang. Itu saya nggak saksikan mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi. Saya takut nanti dikira ada saudara ya. Tapi di situ pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dan luar biasa saudara. Nah berjalannya operasi 7 jam itu saudara keluar. Saya pikir sudah bebas. 4 hari disuruh pulang saudara. Ternyata dari rumah tidak seperti yang saya bayangkan. Tak pikir saya sudah bebas. Ternyata selama 2,5 bulan bekas operasi yang panjangnya kira-kira 25 cm di punggung saya itu keluar cairan saudara, nanah sama darah itu terus mengalir. Nah saya nggak minta sembuh dengan Tuhan, minta rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau saya sudah hari ini dipanggil Tuhan, saya sudah ikhlas Tuhan, asal Tuhan yang manggil. Nah saudara, anak berjalannya waktu saya kontrol terus. Kalau pakai umum saudara, satu berangkat kontrol itu kadang 500, kadang 1.500.000, kadang 1.300.000 saudara. Habis semua terkuras. Terus akhirnya menemui dokter itu kan susah saudara. Dokter bedah yang ada di Saiful Anwar itu tiketnya ada prakteknya ada di Pantai Nirmala. Saya diarahkan ke sana. Cari dokter susah saudara. Nah akhirnya cari dokter itu bisa dibawa ke rumah di mana ya? Rumah saya di Morik, sudah lama nggak saya tempati. Nah akhirnya saya pinjem tempat di Pak Junandi saudara. Di situ saudara, saya kan masih hidup saudara ya. Kalau saya mati pasti sudah nggak terasa. Di bekas jahitan saya itu dimasuki sepat itu 3 besar gitu saudara. Itu tanpa dibius saudara, tanpa dikasih pakai rasa, itu langsung ditusuk saja seperti itu. Saya koyok gimana saudara, habis napas saya itu sampai dikasih 4 sepet. Habis dikasih 1 sepet sakit itu saudara, di perut ini ke bawah saya jerit saudara. Saya jerit sampai 4 kali saudara. Nah akhirnya saya pulang dengan lemas, saya sudah berserah sama Tuhan. Akhirnya
dibawalah ke panti Nirmala. Di situ ada katanya dokter itu ada bakteri yang tidak di setiap rumah sakit itu ada obatnya. Ini langka. Jadi setelah di Pak Junandri itu alat-alat yang dipakai ibu sudah gak baik untuk pasien lain. Ini penyakit langka, lebih ganas daripada corona. Saya cuma diam saja. Terserah Tuhan, mau diambil kapan saja terserah Tuhan. Nah akhirnya sudah dibawa ke sana. Saya sudah bilang hari Rabu dibawa, dok saya batuk. Dokternya itu bilang diam saja. Nah rencana hari Jumat itu dioperasi saudara. Operasi 2 kali. Saya mikir Tuhan operasi sekali saja 2,5 bulan. Ini gak mampet Tuhan, operasi kedua gimana? Saya mohon Tuhan, hentikan Tuhan, keringkan luka ini. Kalau Tuhan masih izinkan saya bernapas dan hidup, saya bilang gitu saudara. Ternyata saya dioperasi hari Jumat kurang 2 jam itu dokternya datang, dokter bio saudara. Ibu mau periksa ya dok, gitu. Ternyata saya batuk saudara. Itu di paru-paru, kata dokter paru itu banyak cairan, tidak berani bu. Nanti dokter bio ini ibu kalau dipaksa operasi gagal nafas, ya biar dok, saya bilang gitu. Biar dok, mungkin jalan ini saya mau pulang, saya bilang gitu. Tapi saya sudah ngomong Tuhan, aku nggak mau operasi lagi Tuhan. Kalau mati aku mau. Gitu. Ternyata saudara kurang 2 jam mau dioperasi jam 1, jam 11, setelah dokter paru datang nggak jadi saudara. Tunggu bu, ya tunggu parunya bersih. Akhirnya disuruh pulang dan teman ya dikatakan teman baik ya boleh, teman baik boleh, Ibu Maria sudah enggak datang saudara cari kos di situ. Saya sampai kos di depan panti Nirmala. Ternyata Bapak Ibu Saudara mau pakai umum ke dokter jantung dan paru biaya sudah nggak ada uang seperti itu. Saya ada di kos, menurut saya ringan, tapi untuk makan satu hari itu 120, 160 satu hari. Kalau aku kos sampai berapa hari di sini gimana tuh? Akhirnya saya pulang naik motor saudara dengan kesakitan. Pelan-pelan kok untuk biarkan dia. Namanya orang nyetir itu kadang-kadang lupa, cedak gitu ya saudara. Saudara, saya mau periksa ke paru, ke jantung, masih tunggu. Kuotanya habis kalau pakai BPJS. Akhirnya sampai setengah bulan baru ada kuota. Saya masuk ke dokter paru, akhirnya dinyatakan bersih, bisa operasi bu. Oh ya, saya nemui dokter bedah namanya dokter Eri. Itu si luka itu nggak seperti kita saudara, dokter itu yang pernah operasi pasti mengalami hal ini. Itu nggak pelan-pelan yang buka. Wah, dok sakit. Oh, seperti saudara dinyatakan, bu, ini sudah kering. Ibu sudah nggak jadi operasi. Nah, puji Tuhan saudara, doa saya dijawab oleh Tuhan, nggak jadi operasi 2 kali. Akhirnya luka kering, jantung sehat, paru-paru bersih. Itu menurut saya pribadi itu pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, makanya itu saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman hamba Tuhan sewilayah di mana yang selalu mendoakan saya, menyupport saya, disuruh semangat untuk menjalani prosesnya. Puji nama Tuhan saudara. Yang kedua ingin saya saksikan gereja Taman Satria mendapat berkat tanah di belakang gereja itu. Kalau bikin sekolahan itu masih bisa 400 meter sampai ke belakang saudara. Itu bonus dan berkat dari Tuhan untuk GBDI ya. Puji nama Tuhan. Saya kira kesaksian saya sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Oh haleluya, luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Kesaksian yang sangat memberkati kita semua, memberi motivasi kepada kita sebagai hamba Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan terjadi seperti itu ya. Dan dapat bonus lagi yang sangat luar biasa. Tuhan itu baik dalam segala sesuatu.
Tuhan itu sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Ya, apapun yang terjadi, kita tetap berkata bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Dialah segalanya bukan hidup. Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Penderitaan kita, kesusahan kita, pergumulan kita besar, tapi Yesus kita lebih besar. Pertolongan yang lebih besar, mukjizat yang lebih besar dalam setiap kehidupan kita yang ada. Puji Tuhan, kita masih satu pujian lagi. Allah itu baik. Setia
penuhi kehendak Tuhan.